Pernah nggak sih kita mikirin soal investasi? Tapi ini bukan investasi biasa. Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah tausiah super mendalam dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau ngajak kita mikirin cara membangun kekayaan, tapi bukan kekayaan buat di dunia, melainkan untuk portofolio kita di akhirat, sebuah portofolio abadi. Gimana tuh caranya? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bahas konsep dasarnya dulu, rekening tabungan abadi. Habis itu, kita bongkar satu persatu 4 harta karun yang jadi intinya. Ada soal pemberian rahasia, cara hadapi musibah, pentingnya silaturahmi, sampai ke sebuah kalimat pamungkas yang jadi kunci. Dan di akhir, kita akan coba lihat kira-kira seperti apa sih neraca akhir kita nanti. Siap? Coba deh kita pikirin, kita kan sering banget ya pusing mikirin rencana keuangan, nabung, beli rumah, investasi saham, bangun bisnis, semuanya demi masa depan di dunia. Nggak salah sih, tapi tausiah ini tuh kayak ngasih tamparan lembut, ngingetin kita, udah siapin tabungan buat yang lebih pasti, buat kehidupan setelah ini belum? Sebuah pertanyaan yang nusuk banget kan? Nah, kita masuk ke harta karun yang pertama, namanya ihfaus sodakoh, atau gampangnya menyembunyikan sedekah. Ini bukan sekedar ngasih, tapi ada seni dan kekuatan luar biasa di balik cara kita memberikannya secara diam-diam. Oke, sebelum kita lanjut, penting banget nih buat paham bedanya. Ada zakat yang sifatnya wajib, ada aturannya. Ada infak yang kita keluarin sesuai kondisi. Nah, yang paling luas itu sedekah. Sedekah itu nggak terikat apa-apa. Senyum aja bisa jadi sedekah, ngasih ilmu, bahkan tenaga. Jadi, nggak ada lagi alasan, saya kan nggak punya uang. Semua orang, siapapun kita, punya modal buat bersedekah. Pasti sering dengar kan ungkapan ini? Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Ini bukan cuma kiasan loh. Ini adalah inti dari sedekah yang paling top, yang paling disukai Tuhan. Kenapa? Karena sedekah yang kayak gini tuh murni banget. Nggak ada embel-embel pengen dilihat orang, pengen dapat pujian, atau sekedar update status. Bener-bener tulus antara kita dan Tuhan aja. Dan jangan salah, manfaatnya itu bukan cuma buat yang nerima. Justru buat kita yang ngasih, itu return on investment-nya luar biasa. Ini tuh kayak kita lagi nabung langsung di bank langit, yang nggak bakal kena inflasi. Kata para ulama, sedekah rahasia ini bisa manjangin umur, ngejauhin kita dari akhir hidup yang buruk atau su'ul khotimah. Dan yang paling penting, ini adalah bukti keikhlasan paling murni. Oke, dari urusan memberi ke orang lain, sekarang kita beralih ke dalam diri. Harta karun kedua ini namanya kitmanul musibah, artinya menyembunyikan kesulitan atau musibah yang kita alami. Ini soal gimana kita memanage perjuangan pribadi kita di balik layar. Dan buat ngejelasin konsep ini, nggak ada contoh yang lebih dahsyat dari kisah Nabi Ayub. Beliau ini kan tadinya kaya raya, soleh, pokoknya paket lengkap lah. Terus diuji sama Tuhan habis-habisan. Hartanya ludes, propertinya hilang, bahkan kesehatannya diambil sampai kena penyakit parah. Bayangin deh, setelah 16 tahun menderita penyakit yang bikin semua orang ngejauh, istrinya yang setia itu akhirnya nanya, kenapa sih nggak minta aja sama Tuhan biar disembuhin? Pertanyaan yang wajar banget kan? Tapi jawaban Nabi Ayub ini, wow, bener-bener bikin kita merenung. Beliau jawab, aku malu minta sama Tuhan. Malu kenapa? Karena beliau ngitung, Tuhan udah kasih aku sehat 60 tahun, masa baru diuji sakit 16 tahun aja kok udah ngeluh? Perspektifnya itu loh, beliau melihat ujiannya jauh lebih kecil dibanding nikmat yang udah diterima. Jadi penderitaannya itu beliau simpan, dihadapi dengan rasa syukur yang luar biasa. Lanjut ke harta karun ketiga, kali ini soal hubungan, wasilaturrahmi atau menjaga tali silaturahmi. Ini tentang kekuatan yang kita bangun lewat ikatan kita dengan keluarga dan orang-orang di sekitar. Logikanya tuh sederhana tapi kuat banget. Semuanya dimulai dari kita menjaga hubungan baik atau silaturahmi. Dari situ bakal tumbuh persatuan. Kalau udah bersatu, kita jadi kuat. Dan kalau udah kuat, kemenangan itu tinggal nunggu waktu. Jadi, fondasi kesuksesan komunitas itu ya hubungan personal yang sehat. Tapi ada level yang lebih tinggi lagi. Puncak dari silaturahmi itu bukan cuma nyambungin yang baik-baik aja, tapi justru saat kita berusaha nyambungin lagi tali yang udah putus. Saat kita berinisiatif baik sama orang yang udah menjauhin kita, atau bahkan nyakitin kita. Wah, ini butuh kekuatan mental dan spiritual yang nggak main-main. Nah, ini dia harta karun pamungkasnya. Harta karun keempat ini bentuknya sebuah kalimat, sebuah zikir, tapi ini bukan sekedar ucapan, melainkan sebuah state of mind, sebuah cara pandang yang bisa ngeriset total pemahaman kita soal apa itu kekuatan dan kesuksesan.
Kalimat itu adalah la haula wa la quwata illa billah. Artinya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini adalah pengakuan total kita sebagai manusia. Tugas kita itu ikhtiar, usaha maksimal, tapi soal hasil, itu murni kuasa Tuhan. Kita nggak punya daya apa-apa. Kesadaran ini yang bikin kita nggak sombong pas berhasil dan nggak putus asa pas gagal. Biar lebih kebayang gimana cara kerja mindset ini di dunia nyata, ada sebuah cerita keren banget dari tausiah ini. Ceritanya tentang seorang konglomerat umurnya 70 tahun, hartanya triliunan. Suatu hari ada yang nanya ke beliau, "Pak, umurnya berapa?" Jawabannya bikin kaget. Beliau nggak bilang 70, beliau bilang, "Umur saya 7 tahun." Loh, kok bisa? Ternyata beliau cuma ngitung masa hidupnya sejak beliau benar-benar taat sama Tuhan. 63 tahun sebelumnya, beliau anggap hangus, nggak ada nilainya. Ditanya lagi, anaknya berapa, Pak? Padahal anaknya ada 8, tapi beliau jawab, anak saya cuma 1. Kenapa? Karena menurut perhitungan beliau, dari 8 anaknya, kayaknya cuma 1 yang bakal jadi anak soleh, yang bakal terus ngirimin doa dan jadi investasi akhirat buat beliau. Dan pertanyaan terakhir, Bapak ini kan konglomerat, kekayaannya berapa? Jawabannya lebih nonjok lagi. Beliau bilang, harta saya cuma 7 juta. Padahal asetnya triliunan. Usut punya usut, 7 juta itu adalah total uang yang pernah beliau sedekahkan di jalan Allah. Karena bagi beliau, itulah satu-satunya harta yang beneran jadi miliknya, yang bisa dibawa mati. Sisanya, cuma titipan yang bakal ditinggalin. Kisah tadi benar-benar jadi cermin buat kita ya. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Gimana cara kita mempersiapkan neraca akhir versi kita sendiri? Sebagai penutup, ada nasihat abagi dari Imam Al-Ghazali yang pas banget buat ngerangkum semuanya. Beliau menganalogikan hidup kita ini kayak perjalanan di tengah samudra luas. Pertama, perbarui terus kapalmu. Artinya, iman kita harus terus di-maintenance. Kedua, bawa bekal yang banyak, karena perjalanannya jauh, jadi kumpulin amal baik sebanyak-banyaknya. Dan terakhir, ringankan bebanmu. Dosa itu kayak beban berat yang bikin kapal kita melambat, jadi buang jauh-jauh. Nah, semua nasihat itu membawa kita ke satu pertanyaan reflektif yang paling pamungkas. Perjalanan ini pasti panjang dan kita semua akan melaluinya. Bekal apa yang sudah dan sedang kita kemas untuk portofolio abadi kita?